Oke, gas, 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 gas. Awas. Bab 433 Kecemasan Aso. Aso segera menelepon Li Boli, namun dia tidak berada di area servis. Saya menelepon guru Tao Zixu lagi, tetapi tidak ada yang menjawab. Aso tiba-tiba menjadi waspada. Dia berdiri dan menamparkan pantat Noriko Ando dan Miko Ando di sebelahnya sebanyak 2 kali. Ah, kedua wanita itu bangun dan duduk. Kulit seputih salju mereka terekspos ke udara, dan mereka berteriak genit. Melihat Aso dengan cemas berpakaian, dia pun buru-buru duduk untuk mengambil pakaiannya. Anzai, Rika, Tomomi dan Kotomi juga bangun dan mulai berpakaian tanpa mengucapkan sepatah kata pun. 5 menit kemudian, Aso masuk ke dalam mobil dan berkata, pergi ke Gunung Phoenix. Sopir segera melaju ke Gunung Phoenix, komunitas Yue Banwan. Ji Fei duduk di dalam mobil, melihat Yin Qi yang telah menghilang, mengetahui bahwa Tao Zixu telah selesai menanganinya, senyuman muncul di bibirnya. Dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Li Ruoxi. Sayang, tolong informasikan kepada seluruh warga komunitas Yue Banwan bahwa mereka bisa pindah besok. Li Ruoxi tercengang. Mereka baru saja menyelesaikan masalahnya kemarin, dan disepakati setengah bulan kemudian. Aku ingin bertanya, tapi sudah terdengar bunyi bip dari dalam. Ji Fei pergi ke Gunung Phoenix. Setengah jam kemudian, Aso dan istrinya tiba di Gunung Phoenix, dan kebetulan melihat karyawan grup Li keluar setelah menyelesaikan kesenangan mereka. Semua orang tampak santai, wajah mereka penuh kegembiraan, dan mata mereka penuh kenikmatan yang tak terlukiskan. Hal ini membuat Aso tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Dia berada di sini kemarin. Energi Yin di dalamnya sangat kuat, dan berada di dekatnya saja akan membuat seluruh tubuh terasa dingin. Dan masih saja rasa dingin yang menyerbu bagian dalam tubuh bahkan bisa membuat bulu kuduk berdiri seketika. Tapi sekarang, tidak ada. Apalagi para karyawan yang keluar terlihat sangat nyaman dan mabuk. Hati Aso sangat rumit. Di mana Li Boli? Teriaknya kepada karyawan di lokasi. Halo Madong, semua orang saling menyapa dan kemudian melihat sekeliling. Saat ini, saya menyadari bahwa Li Boli dan yang lainnya tidak ada di sini. Saya bertanya di mana Li Boli. Aso berteriak dengan marah. Ekspresi setiap orang berubah drastis, dan tidak ada yang berani melangkah maju dan berbicara, karena takut dimarahi. Apakah kalian semua bisu? Aso mengulurkan tangannya dan meraih kerah baju sekretaris Li Boli di depannya. Sekretaris Han Sui gemetar ketakutan dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Direktur Li dan Tuan Li berkumpul, lalu mereka tidak pergi kemanapun. Apa mereka yakin ada di sini? Aso merasa lega setelah mendengar ini. Han Sui mengangguk, ini dia, kita semua bisa membuktikannya. Semua orang juga mengangguk, ya. Jika mereka tidak datang, kita tidak akan tahu cara memasuki Gunung Phoenix. Aso menjadi tenang saat ini, merasa yakin di dalam hatinya, tapi dia tidak bisa menghubungi siapapun. Ada raut kebingungan di wajahnya. Didi, saat ini, suara klakson mobil terdengar dari belakang. Aso dengan cepat berbalik dan melihat Ji Fei keluar dari BMW putih. Mengenakan pakaian santai dan tersenyum lebar, ia terlihat sangat santai. Namun, aku sangat tidak senang melihat sorot matanya. Ji Fei, apa yang kamu lakukan di sini? Aso bertanya dengan marah. Ji Fei mengabaikannya dan melihat ke arah karyawan Li Group di tempat kejadian. Ada 2 bajingan Li Boli dan Li Fufeng. Kemarahan melonjak, seolah ingin membunuh seseorang. Semua orang tercengang, diam dan tidak berani berbicara.
Memikirkan kunjungan Jifei ke pintu perusahaan kemarin, dia bahkan tidak berani berbicara omong kosong. Jifei, hati-hatilah dengan apa yang kamu katakan. Kamu menghina karyawan kami, raung Aso dengan marah. Meskipun dia sekarang sangat ingin menemukan Li Boli, dia tidak bisa membiarkan Jifei menjadi begitu sombong. Mendengus, Jifei mendengus dingin. Aso, jika aku tidak dapat menemukan Li Boli, sama saja jika aku menemukanmu. Aso tertegun. Jifei, ada apa denganmu? Izinkan saya bertanya. Apakah Li Boli mengatur seseorang untuk datang ke perusahaan kita untuk menimbulkan masalah kemarin? Aso segera memikirkan dua rencana yang diusulkan oleh Tao Zixu pada saat itu. Li Boli lah yang bertanggung jawab atas masalah tersebut, dan dia sangat senang untuk mengkonfirmasi implementasinya. Saya tidak tahu apa yang Anda katakan. Li Boli mendorong mereka yang membeli rumah untuk pindah secepatnya dan mengepung perusahaan. Sekarang kita tidak punya pilihan selain membiarkan mereka pindah besok. Li Boli sialan. Setelah Jifei selesai mengutuk, dia masih melihat sekeliling, seolah-olah dia akan menemukannya dan memukulinya. Aso merasa jauh lebih baik. Jifei, ini Gunung Phoenixku. Kamu tidak boleh datang. Segera keluar dari sini. Ledakan, Jifei tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendang Aso tanpa peringatan apapun, terbang menuju pintu masuk Gunung Phoenix seperti bola. Letaknya lebih dari 10 meter di bawah Dongkou. Jika jatuh, diperkirakan separuh nyawa akan hilang. Ah, bantu aku. Aso terbang di udara sambil berteriak minta tolong. Noriko Ando dan yang lainnya segera berlari menyelamatkan Aso. Akhirnya, saya menangkapnya tepat saat dia jatuh ke dalam lubang. Beberapa orang sangat ketakutan hingga mereka menghela nafas lega. Jifei, kamu, Aso sangat kesakitan sehingga dia tidak dapat berbicara dengan jelas. Jika kami tidak dapat menemukan Li Boli, saya akan melampiaskannya kepada Anda. Aso, beritahu Li Boli bahwa pemilik komunitas Yue Banwan saya akan secara resmi dipindahkan pada jam 9 besok. Jika dia tidak datang dan meminta maaf, aku akan membuat grup Limu bangkrut. Setelah Jifei selesai berbicara, dia pergi dengan marah. Aso menahan perutnya dan menatap punggung Jifei, sangat marah hingga hampir muntah darah. Sangat sombong, untuk waktu yang lama hahaha. Tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Jifei, kamu sedang menunggu, aku akan membuatmu menyesal. Memikirkan gedung 44. Rumah 444 telah dirusak, dan ketika Yin Qi dilepaskan besok, itu pasti akan membuat Jifei terlihat bagus, dan dia tertawa terbahak-bahak. Jifei berjalan menuju mobil dengan punggung menghadap Aso, senyum bangga di bibirnya. Aso ditipu olehnya. Saya baru saja menggoda Aso untuk datang ke komunitas Yue Banwan besok untuk memberinya kejutan. Itu juga agar dia tidak lagi meragukan Li Boli agar mereka bisa kabur. Meskipun Li Boli penuh kebencian dan bahkan ingin membunuh Li Boli, dia adalah paman Li Ruosi, dan hubungan keluarga ini tidak dapat diubah. Li Boyang juga akan sedih jika benar-benar dibunuh. Alasan penting lainnya adalah jika Li Boli dan yang lainnya benar-benar membenci dirinya sendiri, maka musuh akan memperlakukan mereka sebagai teman, dan pasti akan ada yang memanfaatkannya. Di mata Jifei, kedua orang ini bodoh. Jika musuh menggunakan orang bodoh untuk menindasnya, bukankah itu memberinya kesempatan untuk menemukan musuhnya? Jifei senang dan pergi dari Jue Chen. Aso tidak dapat memikirkannya, dan Li Boli bahkan tidak dapat memikirkannya. Aso masih tidak bisa menghubungi Li Boli, dan dengan marah, dia memimpin karyawan grup Li ke Gunung Phoenix. Setelah sekian lama mencari tanpa menemukannya, akhirnya saya sampai di puncak gunung. Banyak bangunan di puncak Gunung Phoenix telah hancur dan dapat dilihat secara sekilas.
Sontak banyak karyawan yang begitu ketakutan hingga tidak berani melangkah maju. Asang menjadi marah dan berjalan menuju puncak pohon. Noriko Ando, Miko Ando dan yang lainnya mengikuti. Aso yang marah memandang karyawan di belakangnya. Sampah, sekelompok pengecut sampah, lihat, akan kutunjukkan padamu, aku. Aso tiba-tiba berteriak, merasa seolah tubuhnya meninggalkan tanah dan jatuh bebas ke bawah. Bab 434 Dia datang. Miko Ando dan Noriko Ando buru-buru mengulurkan tangan untuk menarik Aso menjauh, ketika tiba-tiba terdengar suara siulan di atas kepala mereka. Sebuah papan kayu berisi pisau baja jatuh dari langit. Cahaya dinginnya sedingin es dan angin bertiup kencang. Anzai Rika bereaksi sangat cepat pada saat kritis, menukik ke depan dan menendang Aso menjauh. Miko Ando dan Noriko Ando sangat kompak. Hanya dengan melihat saja, masing-masing mengulurkan tangan, langsung meraih Kotomi yang tertegun dan melemparkannya ke atas. Kotomi terbang ke atas dan berteriak ngeri saat melihat pisau baja itu semakin mendekat ke arahnya. Meiko Ando dan Noriko Ando bergegas maju dengan cepat. Tomomi yang juga tertegun, terbangun dan berlari keluar dengan cepat. Puff, tubuh Kotomi terjatuh di udara dan membentur papan yang berisi pisau baja. Tiba-tiba tubuhnya menjadi saringan, dan dia mati tanpa mengeluarkan jeritan. Papan berisi pisau baja kembali ke atas di udara, dan kemudian jatuh kembali ke tanah dengan kecepatan lebih cepat. Namun Miko Ando, Noriko Ando dan Tomomi sudah kabur. Aso di sisi lain jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk. Wow, tubuhnya menyentuh mekanisme tanah, dan tiba-tiba jaring di tanah berkontraksi dengan cepat, membungkusnya dengan cepat, dan kemudian seutas tali menariknya ke udara. Aduh, Aso berteriak. Saat berikutnya, dia ketakutan. Di sisi kiri dan kanan, cahaya dingin yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arahnya, dan dia akan ditembak dan menjadi landak. Tiba-tiba, tubuhnya mulai berjatuhan bebas. Anak panah yang ditembakkan ke arahnya terjalin di udara dan mengenai batang pohon di sebelahnya, menimbulkan suara mendengung. Asana menghela nafas lega. Awalnya mengira akan terlempar dengan buruk. Hasilnya, saya menemukan bahwa tubuh saya sedang dipeluk erat, dan aroma feminin yang memikat terpancar dari diri saya. Melihat ke atas, itu adalah Ansi Lixiang, suara mendesing. Dengan suara itu, belati terbang kembali ke tangan Ansi Lixiang. Talinya juga terpotong oleh belatinya. Saat ini, Aso tiba-tiba merasakan keinginan untuk menangis. 15 miliar yang saya habiskan untuk menyelamatkan Ansi Lixiang dan lainnya sangat berharga. Jika bukan karena Ansi Lixiang, saya mungkin sudah mati sekarang. Bagaimana saya bisa menikmati hidup? Apa yang bisa saya lakukan jika saya punya lebih banyak uang? Ketua, Miko Ando dan Noriko Ando berlari mendekat. Aso merasa seperti selamat dari bencana, turunkan aku. Keempat wanita itu mulai bekerja bersama. Aso berdiri di tanah dan merasa sangat nyaman. Dia memandang Anzai Lixiang dan berkata, mulai sekarang, tidurlah denganku setiap malam. Ansi Lixiang tiba-tiba terkejut. Penyesalan melintas di wajah Miko Ando dan Noriko Ando. Namun saat melihat tatapan peringatan Aso, mereka langsung tutup mulut. Yomei tidak mengatakan apa-apa. Dia telah bersama guru Tao Zixu, jadi nilainya secara alami akan menurun. Aso melihat tubuh Kotomi dan memikirkan tindakan yang diambil Miko Ando dan Noriko Ando untuk menyelamatkan diri dari sudut matanya. Dia merasa dingin di hatinya. Jika dia berada di samping mereka sekarang, apakah dia akan seperti ini? Lixiang, ayo pergi. Aso membiarkan Lixiang mendukungnya dan berjalan keluar.
Dia tidak lagi berani melanjutkan pencarian di hutan ini, dan dia tidak peduli dengan hidup atau mati Li Bailey. Tidak ada kehidupan atau kematian siapapun yang lebih penting daripada kehidupan Anda sendiri saat ini. Miko Ando dan Noriko Ando tahu betul bahwa Aso sangat tidak puas dengan mereka. Tapi dalam keadaan seperti itu, mereka tidak punya pilihan. Beberapa orang mengabaikan karyawan Lee Group yang bodoh itu dan langsung pergi. Aso kembali ke hotel, dan baru setelah dia berbaring di tubuh Anzai Rika dia merasa nyata dan nyaman. Miko Ando dan Noriko Ando ditinggalkan dalam kedinginan untuk pertama kalinya. Mereka berdua berada di ruang tamu. Saat mendengar teriakan menggoda Anzai Rika, mereka merasa paru-paru mereka akan meledak. Namun, ini adalah kenyataan yang tidak bisa diubah. Keesokan harinya, Aso turun dari tempat tidur, bersemangat kembali. Melihat Anzai Rika yang membuka matanya, dia tiba-tiba menemukan bahwa tubuh lembut wanita ini jauh lebih bahagia dari apa yang dibawakan Miko Ando dan Noriko Ando. Hatiku dipenuhi dengan sukacita. Dang dang dang. Ada ketukan di pintu. Ada apa? Aso merasa terganggu dan nadanya tidak senang. Di luar pintu, hati Miko Ando dan Noriko Ando kembali tenggelam. Mereka awalnya berharap suasana hati Aso akan lebih baik setelah satu malam, tapi mereka tidak menyangka akan bertambah buruk. Mereka berdua tidak bisa tidak waspada pada saat yang sama, dan memiliki pemikiran lain. Ketua, kami masih belum bisa menghubungi Lee Boli. Komunitas Yue Banwan akan pindah. Apa yang harus kami lakukan? Aso langsung kehilangan keinginannya, ayo pergi sendiri. Oke, Miko Ando setuju dan mundur. 20 menit kemudian, mereka berkendara dari hotel menuju komunitas Yue Banwan. Saat ini, Jifei juga keluar rumah dan langsung menuju komunitas Yue Banwan. Di dalam mobil, Li Ruoxi melihat Jifei bersemangat dan matanya penuh kegembiraan. Dia mengedipkan matanya yang indah dan berkata, "Suamiku, apakah ada acara yang membahagiakan?" Jifei tersenyum dan mengangguk. Saya mengundang Aso ke sini hari ini. Undang dia, Li Ruoxi berteriak. Menurutnya kedatangan Aso hanya akan menimbulkan masalah. Bagaimana bisa orang seperti itu dibiarkan datang? Tidak apa-apa, aku akan menampilkan pertunjukan yang bagus hari ini. Jifei mengangkat tangannya dan menepuk kaki Li Ruoxi. Wajah cantik Li Ruoxi memerah dan dia masih sedikit gugup. Sungguh menjijikkan bahwa Aso dan yang lainnya membuat masalah lagi dan lagi. Tiba-tiba, Jifei, apa yang kamu lakukan? Dia tiba-tiba merasa sedikit hangat di kakinya. Melihat ke bawah, tangan Jifei sebenarnya ada di atasnya. Bukankah aku menghiburmu ketika aku melihatmu takut dan gugup? Kata Jifei dengan ekspresi sedih di wajahnya. Membenci, Li Ruoxi dengan marah menarik tangan Jifei. Tetapi berpikir dalam hati, tidak bisakah kamu menyentuhnya setiap malam jika kamu mau? Jika kamu bersikeras untuk menyentuhnya sekarang ketika kamu akan berbisnis, kamu sengaja membuat dirimu tertekan. Sudut mulut Jifei melengkung, dan dia tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Rasanya seperti mencuri barusan. Bukan karena dia punya hobi, hanya saja penampilan Li Ruoxi yang pemalu dan marah sangat lucu. Ketika kedua orang itu berkendara ke komunitas Yue Banwan, banyak orang berkumpul di depan pintu. Ketika semua orang melihat Jifei dan Li Ruoxi, mereka semua tersenyum dan tersanjung. Inilah orang yang memberi mereka rumah untuk ditinggali. Kamu tidak harus terlalu formal. Silakan saja, aku harus membiarkan semua orang benar-benar punya rumah hari ini. Jifei langsung berjanji sambil tersenyum. Semua orang bingung, tapi mengangguk. Namun, beberapa orang di antara kerumunan itu memiliki ekspresi seperti labu pahit di wajah mereka.
Karena bangunan mereka runtuh, dan meskipun mereka bekerja lembur untuk membangunnya kembali, mereka jelas membutuhkan waktu beberapa malam di malam hari, dengan rasa iri dan cemburu di wajah mereka. Itu lebih baik daripada tidak. Saya merasa jauh lebih baik setelah menghibur diri sendiri. Ji Fei terus menatap ke arah persimpangan. Dia yakin Aso pasti akan datang. Li Ruoxi berdiri di samping Ji Fei dan tidak melihat siapapun di arah persimpangan. Apakah kamu benar-benar yakin dia akan datang? Tentu saja, dia tidak akan melewatkan kesempatan untuk memukulku. Menurutku dia datang, Ji Fei berkata sambil tersenyum. Bersambung.